Welcome to Bisik Manja, bincang-bincang seputar informasi kesehatan melalui pelayanan jarak jauh. Halo sahabat saya semua, alhamdulillah kita bertemu lagi di Puskesmas Kuretaji dalam acara podcast Ciloteh Sehati. Kali ini Puskesmas Kuretaji kedatangan tamu spesial loh. Kita kedatangan tamu Dr. Elses Mita ya. Dr. Elses ini dulunya juga mitra kita di Puskesmas. Dulu sekarang sudah jadi dokter spesialis paru. Selamat siang Dr. Ses. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Oke, kita bahas masalah tuberkulosis. Nah, pemirsa, ketika kita bicara mengenai penyakit tuberkulosis atau TB, kira-kira apa sih yang dipikirkan oleh pemirsa semua, sahabat saya semua? Sebenarnya apa sih penyakit TB itu? Kenapa penyakit TB ini harus kita perhatikan gitu? Kemudian sebenarnya apa sih penyakit TB? Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat pemirsa Ciloteh Sehati Puskesmas Kuretaji. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Elses Mita, spesialis paru yang saat ini tugas di RSUD Sadikin Kota Pariaman. Untuk sehari-harinya juga praktek di RSUD Sadikin Pariaman. Oke, Dr. Ses. Penyakit tuberkulosis itu bukan barang baru ya? Iya, itu udah lama sekali terdengar ya. Jadi tuberkulosis atau mungkin yang lebih banyak kita kenal adalah tuberkulosis paru. Walaupun tuberkulosis ini juga bisa mengenai organ-organ lain. Penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi jelas penyebabnya adalah kuman yang bisa menular. Jadi tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular. Intinya adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman dan sangat menular ya Dok? Dan seberapa parahnya Indonesia untuk insiden TB paru itu menempati kedudukan posisi nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia, bayangkan ya. Nomor 2 padahal dunia itu negaranya begitu besar, kita menempati nomor 2. Nomor 2 untuk insiden TB. Berarti penyumbang tertinggi juga di dunia dengan kasus TB ya Dok? Kasus TB terbanyak. Indonesia nomor urutannya boleh nggak Dok kasih tahu? Nomor 1 siapa, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 Indonesia tadi kan, nomor satunya siapa nomor gitu? Satunya India. India. Berarti kita di bawah India sedikit ya? Aduh gawat ya. Menggeser sedikit di? Dulu Cina nomor 2. Oh dulu Cina, jadi kita naiknya itu bukan yang bagus ya. Iya. Tapi juaranya itu juara dengan penyakit kasus terbanyak penyakit TB ya Dok. Berarti sangat berbahaya sebenarnya. Terus sebenarnya karena dia sangat menular dan kasusnya termasuk kasus yang paling tinggi di dunia, kita nomor 2 yang juara tadi. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit TB ini bisa menular atau bagaimana cara penularannya sehingga kasus ini begitu banyak? Begitu mudah menyebar. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis yang penularannya sangat mudah. Penularannya adalah lewat udara. Dari seorang penderita TB ketika dia batuk atau bersin, percikan lendir atau kita sebut droplet, keluar dari penderita TB aktif, kemudian menyebar ke udara dan terhirup oleh penderita yang sehat, sehingga orang tersebut juga bisa menjadi sakit. Begitu mudahnya ya. Misalnya penderita TB ini dia batuk, kemudian air ludahnya atau yang di istilah droplet tadi ya terpercik misalnya atau terhirup sama orang yang sehat, otomatis kemungkinan besar dia akan terkena ya Dok ya. Tapi intinya adalah tergantung kepada virulensi dari kuman juga. Semakin banyak kumannya dan juga ditentukan oleh daya tahan tubuh seseorang. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa tidak sakit TBC. Begitu ya Jadi, Dok ya. dari orang yang terpajan oleh kuman TBC itu 30% akan terinfeksi, 70% tidak. Nah, dari yang 30% terinfeksi tadi, itu 5% akan menjadi TBC aktif, 95%-nya akan menjadi TB laten. Oke. Sebelum kita bahas Dok, yang paling penting di sini juga daya tahan tubuh seseorang. Nah daya itu tahan tubuhnya ya. bagus, dia bisa tidak sakit TBC. Nah itu yang Dok kita kepikiran.
berarti kenapa TB ini banyak di Indonesia? Artinya ketika daya tahan warga Indonesia itu mayoritas bagus, kemungkinan kan tidak mungkin tersebar begitu cepat kayak tadi ya. Tapi ini ternyata yang 30% aja kita udah menempati nomor 2 ya. Artinya memang daya tahan kebanyakan warga Indonesia itu berarti rendah ya dok ya. Kenapa kasus ini bisa sangat meningkat kan? Iya. Bisa ada hubungan ke situ ya dok? Itu mungkin salah satunya juga. Salah satu. Tapi kenapa ini begitu penyebarannya banyak? Karena mungkin ada penderita TBC kita yang tidak diobati. Gitu. Nah tentu karena tidak sadar sakit, sudah kemana-mana tanpa masker. Apalagi yang paling banyak itu menyerang usia produktif. 25 sampai 50 tahun karena mereka bekerja, bisa kemana-mana, tidak menggunakan masker. Nah tentu bisa menularkan kepada orang-orang lain. Nah yang paling berbahaya itu siapa ya? Orang-orang yang dengan daya tahan tubuh yang rendah itu tadi. Siapa saja mereka? Anak-anak di bawah 5 tahun yang sangat rentan ya, anak-anak, lansia, kemudian juga penderita HIV kita, HIV/AIDS, kemudian juga penderita dengan daya tahan tubuh yang rendah juga seperti diabetes, penyakit kanker, segala macam. Nah, jadi kita kasus-kasus seperti itu kan tentu juga ada di tempat kita, makanya juga bisa terjadi penularan. Berarti gini dok, kalau dia menderita TB, berarti kenapa dia tidak berobat? Salah satunya mungkin pertama karena dia tidak mau, bisa jadi kan. Yang kedua karena memang dia tidak tahu berarti ya dok ya. Soalnya berarti satu orang yang penderita TB aktif ini kalau dia tidak tahu, dia mungkin akan menularkan banyak orang. Kalau kita dari satu penderita itu dia bisa menularkan ke 10 sampai 15 orang di sekitar mereka ya. Apalagi dia tidak minum obat tadi ya. Nah, permisa, itu makanya sangat penting ya bahwa penderita TB itu harus diobati. Selama dia tidak berobat, dia akan menularkan 10 sampai 15 orang. Bayangkan banyaknya. Nah, satu orang aja yang sakit, 15 orang. Nyampang misalnya dalam sekeluarganya dia tidak tahu, kemudian dia menularkan ke 10 orang dan 10 orang ini ternyata juga positif. Coba bayangkan berapa kali lipat pertambahannya ya dok ya. Iya, kemudian apalagi keluarga dengan yang tadi yang rentan tadi ya. Ada ibu hamil, ada anak, ada lansia, ada misalnya kalau ada penyakit penyerta seperti HIV, kanker, diabetes. Nah, gitu gawatnya ya. Perokok satu lagi ya. Nah, risiko untuk penderita TB lebih tinggi daripada tidak merokok. Bukan merokok penyebab TBC, tapi yang sebagai satu faktor risiko yang meningkatkan seseorang menjadi TBC. Maksudnya kayak gini, dia perokok nih, ketemu dengan orang yang TB-nya positif. Jadi kemungkinan besar dia untuk kena lebih cepat ya dok ya. Nah, cerita tadi masalah perokok. Berarti ada rentan, kalau kita tahu kan merokok itu kebanyakan di usia produktif, usia remaja ya dok. Berarti kemungkinan bahwa penyakit TB ini mengenai usia remaja juga tinggi ya dok ya? TB itu tidak memandang usia. Tidak memandang usia. Anak, remaja, dewasa, lansia semua bisa terkena TBC. Dan juga tidak memandang ekonomi. Mau dari yang miskin ataupun kaya, semua bisa terkena tuberkulosis asalkan ada yang menjadi sumber penularannya. Nah, berarti kalau dia udah positif tapi tidak diobati, dia akan bisa menularkan. Jadi untuk mengantisipasi ini mungkin pemirsa atau sahabat saya semua harus tahu apa sih ciri-ciri orang dengan TBC ini dok. Untuk gejala TBC yang kita ketahui adalah yang utama ya, batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu. Batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu. Jangan dianggap batuk biasa kalau sudah batuk lebih dari 2 minggu. Gejala sistemik lainnya bisa demam, menggigil, kemudian juga batuknya berdahak atau kadang bisa bercampur darah, memang batuk darah. Kemudian nafsu makan menurun, kalau nafsu makan sudah menurun,
nanti bisa menyebabkan penurunan berat badan, Oh nyeri iya, dada, iya. atau bisa sesak napas. Jadi itu adalah tahap gejala-gejala dari penyakit TBC. Iya, berarti awalnya itu batuknya lebih dari 2 minggu ya, Dok ya. Lebih dari Nah, dengar ya sahabat saya semua, kalau batuk udah lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan tadi demam sampai menggigil misalnya, Dok. Kemudian apalagi kalau udah nafsu makannya berkurang, waspadai, apalagi udah sampai muntah darah atau batuk darah ya. Jangan coba-coba tidak berobat lagi, ya, Dok ya. Ya, harus segera baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Puskesmas maupun ke rumah sakit. Jadi kalau mereka misalnya nih, Dok, oh oke, tadi kan dari tidak tahu, sekarang sudah tahu nih gejala dan dari penyakit TB. Kemudian bagaimana pengobatan orang seperti penyakit TB ini, Dok? Sebelumnya, kalau misalnya sahabat semuanya menemukan gejala-gejala tadi, nah nanti dokter akan melakukan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Oh iya, Ya, pemeriksaan dahak. Nanti akan kita periksa secara mikroskopis dan Iya, juga iya. dengan pemeriksaan tes cepat molekuler namanya. Mm-mm. Nah nanti akan keluar hasilnya apakah positif atau negatif. Nah kalau positif tentu kita akan mulai pengobatan secepatnya. Nah pengobatan untuk tuberkulosis, untuk TB paru adalah minimal 6 bulan. 6 bulan. Terdiri dari 2 tahapan, tahap awal dan lanjutan. Yang mana untuk tahap awal itu selama 2 bulan dan 4 bulannya lagi itu tahap lanjutan. Nanti itu obatnya berbeda. Berarti 6 bulan ya, Dok, dia harus rutin berobat, kemudian Minum obatnya setiap hari, jangan setiap hari ya. minum obatnya setiap hari pada waktu yang sama, kemudian pada saat perut kosong. Waktu yang sama setiap hari dan perut dalam keadaan kosong ya, Dok ya. Perut kosong itu artinya setengah jam sampai 1 jam sebelum makan atau 2 sampai 3 jam setelah makan. Karena obat akan bisa diabsorpsi kalau saat perut kosong. Jadi supaya obat yang kita makan bermanfaat dan bisa untuk mengobati sakit kita harus makan obatnya sesuai aturan. Oke, sahabat sehat, berarti 6 bulan. Nah, mungkin nanti kita bincang-bincang selanjutnya, kenapa sih harus 6 bulan, Dok?